Yang intinya Ya kan ada-ada aja anjir. saling Ada-ada aja. itu kan Lu di 1 Yohanes 2:10 aja diajarkan jangan kamu menerima tamu yang tidak membawakan ajaran ini gitu. intinya Harus dipisah kalau dia gitu. percaya ya Di syukur. Bible-nya Kristen aja belajarnya harus dipisah gitu. Walaupun Nggak boleh ada orang selain Kristen di dalam rumah. Kan gitu. kenapa? Kenapa? Iya, di ajaran Kristennya aja manusia harus dipisah gitu antara orang yang Kristen sama orang yang bukan Kristen. Bukan, Oh, ini bukan. 1 Yohanes 2, lihat sini. Kita itu harus mengasihi sama manusia, Bre. Enggak, kalian tuh bukan mengasihi sama manusia, bre. Kalian tuh mengasihi musuh. Bukan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Bre. Iya, tapi Yesus ngajarinnya apa? Bunuhlah mereka yang tidak mau aku menjadi rajanya di hadapan mataku, kan gitu. Kan gitu di Lukas 19. Nah, ini lihat ya. Yang tiga hari yang kemarin itu dipraktekkan sama orang Islam. Lukas 19. Kalah ya Kristen ya. Kalah ya Kristen ya. Ada yang mati ya di Kristen ya. Iya, dikeroyok, Bre. Iya, itu sama kayak di Tolikara, bre. Tolikara gitu. Orang Islam lagi sholat Id dilemparin batu gitu kan. Diserang balik sama orang Islam, mati satu dia Kristen ya. Masa gara-gara agama, Bre? Dibilangin kalian itu tuh memang sudah diciptakan menderita. Jadi jangan mulai gitu loh, bre. Jangan coba mulai. Mati sama yang sama apa? Tunggu dulu, yang waktu Palestina Israel tuh yang mana? Di mana? Di ini ya, Minahasa. Bitung ya, di Bitung ya. Di Bitung kalian mati 2, bre. Bitung mah Tangerang. Bitung sebelah Manado, bego. Mana? Bitung mah Tangerang, Bre. Bitung Manado. Assalamualaikum. Bitung Manado. Oh, Bitung mana? Tadi kamu bilang Iya. cuma Bitung doang. Di Tangerang juga ada Bitung, Bre. Lu makanya jangan Kristen, jadi nggak jalan-jalan lu. Islam jalan-jalan mulu. Makanya saya tahu. Kamu nggak tahu kan di Tangerang ada Lu nggak tahu lu nggak tahu ada Bitung di dekat Manado. Nah, tahu, ya tapi ini gue ceritain Mas Pane, ini gue ceritain dulu. Jadi kan ini ada konvoi lagi bela Palestina nih, kan gitu kan. Diserang tuh sama pasukan-pasukan merah tuh gitu, yang pro Israel kan gitu ya. Diserang tuh bawa-bawa bendera Israel dia. Serang itu sore-sore sampai maghrib gitu. Nah, abis gitu dibalikin sama Muslim, dibalikin gitu. Pas dibalikin, ini yang nyerang, bre, Kristen yang nyerang ini mati 2, anjay. Dalilnya di mana, Bre? Bukan, itu berita, mati 2 dia. Mereka nyerang duluan, mereka mati duluan. Beritanya di mana? Iya gitu. Jadi kalian tuh kalau udah ditakdirkan untuk menderita sama Tuhan kalian, jangan mulai. Jangan mulai. Ujung-ujungnya kan kayak Tolikara mati 1, yang di Bitung mati 2 gitu. Udah ditakdirkan menderita, sok-sok mau coba tempur sama Islam, tewas lah. Makanya maksud gue gini Mas Pane, lu tuh tinggalkan ajarannya Yesus yang di Lukas 19:27 gitu loh, yang dia bilang, masa gua mengikuti ajaran Muhammad yang minum kencing onta gimana sih? loh, daripada kencing Tuhan lu, ada fungsinya nggak kencing Tuhan lu? Kan nggak ada. Mending kencing onta, menang kemana-mana. Ya karena kami bukan mau ngomongin masalah kencing, Bre. Ya udah, lu yang mulai kok. Gua bahas kencing Tuhan lu nggak terima. Masa gua Kalau memang Tuhan lu bagus dan bermanfaat gitu, seharusnya di segala badannya itu ada manfaatnya, termasuk kencingnya gitu. Masa Tuhan lu kalah sama kencing onta gitu? Tapi tunggu dulu, gua mau ke Lukas 19:27. Jadi sini dikatakan begini, bre. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan matamu. Pret, berak kucing gitu. Ini Yesus jangan sok-sokan ngomong bunuh ya. Karena sekalinya tempur sama Islam, keok semua itu Kristen gitu. Jadi tolong dipahami ya, Yesus kalau lu denger ini Yesus yang katanya di sorga itu, jangan sok-sokan lu ngajarin ngebunuh orang-orang yang nggak mau lu jadi rajanya gitu. Gua tempeleng bolak-balik laskar lu gitu, bre. Pakai daster yang kayak baju orang Arab yang warna putih, Bre. Islam mah taunya begitu, Bre. Gua tampar serius, laskarnya gua tampar gitu. Ini kan dia ngajarin gini nih, bunuhlah orang yang tidak suka aku menjadi rajanya gitu kan. Gua tampar itu laskar ini yang sok-sokan mau maksa gua untuk bilang Yesus raja kayak gitu. Seandainya Islam mayoritas di dunia, repot, bakalan diperangi semua yang tidak beriman kepada Allah. Iya, yang ngehujat ditempelengin satu-satu, anjir. Lihat kayak Indonesia nih, gua udah menang berapa kosong. Edwin keluar negeri, Edis keluar negeri, Zang keluar negeri, Saifuddin keluar negeri. Nanti Indonesia itu akan bersih dari Kristen yang menghujat Islam, akan bersih pada waktunya, bre. Lu tunggu aja itu.
makanya gue tuh nggak terlalu gimana sama Edis karena dia udah kalah, udah di luar negeri, udah ketendang gitu. Yesusnya nggak bisa nolong dia untuk tetap di Indonesia, kan gitu. Wah, bisa diperangi orang semua yang tidak beriman kepada iyalah gitu. Jadi jangan mulai gitu. Kalau nggak mau diperangi jangan mulai. Lu bubuk, Tolikara bubuk, Bitung bubuk gitu kan. Selagi masih ada yang mau kemana? Mau ngelawannya gimana kalian? Tapi untung lo dunia ini mayoritas Kristen lo. Ahlinya Rudan. Ya Kristennya juga Kristen yang pelangi gitu kan. Lihat di Gulat itu Kristen pelangi, bubuk semua sama Islam Makaib sama Habib Nurmagomedov. Di dalam dunia Muhammad jadi Kristen, jadi bre ani kalau gua ngomongin Kristen itu nggak enaknya di sini bre. Ini Kristen ini ya. Untuk mayoritas Kristen. HIV dari mereka. Dunia ini mayoritas bokep dari mereka. Obat kuat dari mereka, pelangi dari mereka. Hama anjir serius. Hama serius. Lihat sekarang ketika Kristen berkuasa ya. Irak diacak-acak. Katanya ada bom nuklir di sana. Mana bom nuklirnya sampai sekarang nggak ada. Gitu. Terus lihat lagi Rusia Ukraina. Bikin susah minyak. Tapi umat Muslim ya terus sekarang ini Amerika Kristen ini mau konfrontasi sama Cina. Ngapain anjir? Cina kan cuma mau dagang. Ngapain dirusuhin ini Cina? Cina cuma mau dagang kok. Kenapa di embargo gitu kebijakan perdagangannya ngapain? Orang Islam masih ada kan di muka bumi ini kan. Rusuh banget. Seandainya Islam mayoritas di dunia, wah diperangi semuanya. Hancur. Kalau misalnya Islam mayoritas di dunia, bre, itu hancur para penyembah kelamin yang mencoba melawan Islam hancur. Perang semua. Tunggu aja waktunya gitu. Karena udah terlalu lama, bre. Kristen itu bikin onar di dunia tuh udah terlalu lama gitu loh. Uganda gitu kan perang sipil. Lalu kemudian apa? Rwanda diacak-acak anjir, sumber daya alamnya diambil. Padahal sesama Kristen loh, bayangin. Gitu. Indonesia kemarin di Tangerang Bekasi gitu kan nyanyi-nyanyi sampai jam 11 malam di rumah padat penduduk muslim semua gitu. Makanya udah harus habis, bre, serius harus habis. Gitu, bre. Padahal nggak ada bagusnya, bre. HIV dari kalian, bokep dari kalian, obat kuat dari kalian, pelangi dari kalian gitu kan. Perang-perang negara-negara perbatasan dari kalian. Coba nuklir yang punya gitu kan, kalian juga. Wah susah. Lalu mereka menjalankan ajaran agamanya, buset. Makanya akan hancur, bre. Yesus nggak akan bisa nahan. Serius, Yesus nggak akan bisa nahan. Makanya lu layak takut karena Yesus lu nggak akan bisa nahan, habis. Gitu ya, Mas Bane, habis. Jadi memang Kristen layak takut. Yesus nggak bisa nahan, bre. Nahan apa nih, bre? Nahan Islam berkembang lah. Ya ampun, bre. Apa lagi, bre? Tapi saya akuin loh, bre, yang capek. baru nggak dia. Ya nggak akan bisa nahan. Kenapa? Nggak akan bisa nahan dia. Bisa berkembang, bre. Karena jadi Islam itu gampang banget, bre. Iya memang jadi Islam itu gampang, lu tinggal syahadat, bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kan kelar perkara gitu. Makanya nggak akan bisa nahan, bre. Dia belajar dulu, nanti yang ada dia malah nggak jadi masuk Islam. Nggak mungkin nggak jadi masuk Islam, bre. Karena dalam Islam diperkenalkan Tuhan yang benar itu yang tidak ada kontrolnya. Selama ada kontrolnya, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Muhammad, rohmu gimana, Bri? Ya, jadinya gampang Islam itu. Oh, Tuhan lu siapa? Misalnya Encus gitu. Encus, ada kontrolnya, ada, bukan Tuhan. Nah, gitu dia. Gampang gitu. Kalau misalnya rohmu siapa? Onglo, terus mau mana? Lagi kalau Muhammad itu robnya yang setara ala bapak gitu jawabnya. Muhammad robmu apa bukan? Iya rob. Onglo robmu. Iya rob. Ada berapa rob? Katanya tadi gampang katanya. Jadi gampang atau susah? Lu tuh apa sebenarnya? Nabi Muhammad aja berarti. Iya, jadi Allah Rob, ya Rabbul Alamin. Nabi Muhammad siapa? Dia Rob yang setara ala bapak. Kelar perkara tadi seperti yang diakui Rasfane gitu. Muhammad Rob nggak? Kores Muhammad Rob nggak? Jadi bener kata lu, masuk Islam itu gampang gitu kan. Masuk Islam itu gampang. Masuk Kristen yang susah gitu. Karena ketika ditanya Tuhannya siapa? Yesus.
harus melalui Yesus cowok, iya. kalau di dalam Kristen. Ada kelamin ya, ada. Waduh, susah bre nerima. Karena orang-orang yang pinter yang berpikir, mereka tuh yakin yang namanya Tuhan tidak perlu kontol. Yang namanya Tuhan tidak perlu kelamin gitu loh, bre. Ar-Rasyid Islam Itu. sejati, bre. Jadi lu harus tahu itu gitu loh. Iya jujur bre bahwa umat Islam itu menuhankan mayat bre. Menuhankan di dalam kubur. Lah kalau misalnya memang menuhankan mayat nih, kalau misalnya umat Islam menuhankan mayat, kenapa yang bangkit Yesus? Kan gitu. Ya, karena Yesus batu, bukan kan mayat manusia. lagi, bre. Katanya umat Islam yang menuhankan mayat, kenapa yang bangkit Tuhannya Kristen? Ya, seharusnya Artinya yang pernah jadi mayat tuh kemudian dituhankan, ya Kristen dong. Rasyidnya bukan Gimana sih? gua. Katanya Islam nyembah mayat. Kata Rasyid, Kok yang bangkit kata Tuhannya gua. Kristen? Gitu Rasmane. Kata Rasid bre, bukan kata gua, bahwa umat Loh, Islam itu menuhankan gua mayat. kalau misalnya mau kata orang juga gua bisa bawa pendeta Hendritan dibilang kontol Yesus itu tidak ada fungsinya. Dan Yesus itu di kandang babi bukan di kandang domba lahir ya. Kata Daman ini orangnya tuh Daman. Ya nggak apa-apa lu pakai kata Rashid, gue pakai kata pendeta Hendritan aja gitu. Yang dimana Yesus lahirnya di kandang babi, ini kata pendeta Hendritan ya. Dan juga nonotnya tidak ada fungsinya. Orangnya mana ada orangnya. Emang nggak lu? Ada orangnya tuh Daman. Robnya orang Islam itu Emang agama lu lucu banget Rasmane, agama lu lucu banget serius. Iya sama-sama, pendeta Hendritan juga gua kontak ini ada. Nanti agak siangan kalau gua ketemu lu gua telepon pendeta Hendritan ya. Nanti kita ngobrol sama pendeta Hendritan gitu. Yesus itu lahirnya di kandang domba atau kandang babi. Kata Daman Al-Mantiki, robnya orang Islam itu mayat bre. Loh, kalau robnya orang Islam mayat, kenapa yang bangkit Tuhannya Kristen? Gitu aja sih Rasmane gitu kan. Ya masa. Ngapain Tuhannya Kristen bangkit kalau misalnya robnya Islam yang mayat? Sesimpel itu. Itu masih dalam kuburan bre. Lah, kata siapa masih dalam kuburan? Alam barzakh, alam kubur. Inilah kenapa Kristen itu dia nggak belajar Arab, dia nggak belajar Islam dengan benar gitu. Padahal yang jelas-jelas masih di dunia orang mati itu Yesus, Kisah Para Apostol 1:31. Dan ketika dia mati, lalu kemudian dibangkitkan di antara dunia orang mati. Kan gitu. Kores, apakah Kan gitu, gitu. itu robnya umat Islam? Yang bohong itu gini ya Rasmane. Yang bohong itu gini. Ketika ada saksi katanya Yesus terangkat ke sorga gitu. Sekarang gua tanya mana sorganya? Bingung orang-orang Kristen. Orang Islam Kores. Ya jatuhnya Yesus gak ke sorga lah, Yesus masih mati gitu loh. Kores. Yesus masih mati jatuhnya. Orang Islam. Toh sejarawan dunia juga tidak ada yang mengakui Yesus bangkit. Semua sejarawan sepakatnya Yesus mati kok. Kores, apakah Muhammad? Kenapa dibilang-bilang bangkit? Kores. Jadi Kores. Tuhan kalian yang mayat itu gitu loh, malah nyerang ke Islam. Masalahnya Udah jelas-jelas Allah tidak mati, Al-Furqan ayat 28. Kores. Kalau Tuhanmu kan masih dalam kubur, Kores. Enggak ada beri Tuhan gue dalam kubur. Yesus lu yang masih dalam kubur gitu kan. Karena sejarawan tidak ada yang mengatakan Yesus bangkit. Kores, Artinya Tuhan lu itu mati, mayat dia. Itu udah fix itu. Apakah Muhammad itu rohmu, Kores? Apa Rasmane? Apakah Apa? Muhammad itu rohnya orang Islam? Loh, kalau misalnya lu bilang Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Islam Muhammad itu setara Allah Bapa. Itu setara Allah Bapa itu. Bre, Ini dia. Lu kalau nggak percaya, kita dengerin Edis ya. Kita dengerin Edis nih. Ini Edis ya. Kita dengerin nih. Kita putar Edis. Tunggu dulu. Ini akan gua bukakan Edis ya. Bukan gua yang ngomong Tuhan nabinya Islam itu setara dengan Allah Bapa. Itu Edis sendiri. Bre, Loh, lu kan bawa Rashid. Gua bawa Edis nih. Nih, gua bawa Edis. Tunggu, ini gua putar dulu. Sabar. Sabar, ini ujian. Sabar. Nah, ini gua putar ya. Ini gua putar. Memang jawabannya simple, Bre. Di sini dengerin sendiri. Dengerin sendiri. Ini gua putar. Iya, Nih. kocak ini, Bre. Jawabannya simple. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Islam. Di tengah-tengah umat Islam, kedudukan Muhammad itu seperti Yesus. Di tengah-tengah umat Islam kedudukan Muhammad sama seperti Yesus gitu. Iya. Jadi kalau Nabi Muhammad dimasukin ke Kristen, Nabi Muhammad ini penguasa langit dan bumi. Iya, di dalam hadisnya. Ya memang Muhammad itu pemimpin. Edis mengakui, bre. Nabi kami kalau di Kristen itu penguasa langit dan bumi, setara Allah Bapa gitu. Jadi lu jangan macem-macem sama Nabi kami. Edis itu menyembah Nabi kami jatuhnya, gitu loh, bre. Bre,
Apakah Muhammad itu robnya orang Islam, Bre? Ini dengerin ini. Apakah robnya itu adalah apa? Tuhannya Islam? Nah, kita dengerin kata Edis. Solong. Agama apakah Kita dengerin. yang robnya adalah mayat? Agama Islam. Di tengah-tengah umat Islam, kedudukan Muhammad itu seperti Yesus. Agama Islam. Di tengah-tengah umat Islam kedudukan Muhammad sama seperti Yesus gitu. Iya. Jadi kalau Nabi Muhammad dimasuk Kristen, Nabi Muhammad ini penguasa langit dan bumi. Iya, di dalam hadisnya. Edis mengakui anjir Nabi kita kalau di Kristen itu penguasa langit dan bumi. Lu makan itu junjungan lu makan, Bre. Anjir, Edis tunduk sama Nabi kami gitu. Jadi rasanya jangan sakit hati gitu. Yesus lu mati kata sejarawan, Nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen kata Edis gitu. Itu yang terjadi, kok sakit hati? Itu yang terima lu itu gitu. Edis kan sudah mengatakan Nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen gitu. Jadi Nabi kami kata Edis robnya orang Kristen. Nabi kami robnya orang Kristen. Yesus itu kan robnya orang Kristen, Muhammad itu kan robnya orang Islam. Aduh, si Edis mengakui dia Nabi kami itu robnya orang Kristen karena setara dengan Allah Bapa. Ini kita ulang lagi nih kalau nggak percaya kita ulang ya. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Agama Islam. Saya udah hafal. Semua teman-teman yang di bawah juga udah hafal itu agama. Di tengah-tengah umat Islam, kedudukan Muhammad itu seperti Yesus. Agama Islam. Di tengah-tengah umat Islam kedudukan Muhammad sama seperti Yesus gitu. Iya. Jadi kalau Nabi Muhammad dimasukin ke Kristen, Nabi Muhammad ini penguasa langit dan bumi. Iya, di dalam hadisnya. Di dalam hadisnya kan begitu. Nabi kami kalau di Kristen penguasa langit dan bumi, lu makan itu Edis yang ngomong ya. Jadi nabinya Islam itu penguasa langit dan bumi di Kristen. Itu kata Edis. Kata Edis nabinya Islam penguasa langit dan bumi di Kristen gitu. Sehingga apa? Gugur sudah ketuhanannya Yesus karena kalah oleh nabinya Islam gitu Rasmane. Edis yang ngomong itu. Edis ngomong nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen gitu. Itu kata Edis. Kan begitu. Iya dalam hadisnya kan begitu. Kata Edis apa? Iya katanya. Katanya. Oh gimana ini kok dibilang nyontek orang Edis yang ngomong kok ini kita ulang. Kita ulang ya. Yang robnya adalah mayat? Agama Islam. Di tengah-tengah umat Islam, kedudukan Muhammad itu seperti Yesus. Di tengah-tengah umat Islam kedudukan Muhammad sama seperti Yesus gitu. Iya. Jadi kalau Nabi Muhammad dimasukin ke Kristen, Nabi Muhammad ini penguasa langit dan bumi. Iya, di dalam hadisnya. Anjir mampu aja itu sama aja bre, sama aja kayak Edis menginjak-injak Yesus bre, diinjak-injak Yesus dan meninggikan Nabi kami gitu, diinjak-injak Yesusnya bre, itu diinjak-injak Yesusnya serius sama Edis. Anjing, bangsat anjing. Dia menginjak-injak Yesus anjir, diinjak-injak itu gak ada harga dirinya Yesus anjir atas nama Nabi kami ya. Raspadi jangan emosi, sabar. Jangan emosi, sabar. Ini sama saja dengan apa? Sama saja dengan Edis menginjak-injak Yesus dan meninggikan nabinya Islam gitu. Bayangin anjing, seorang Edis ya, viewernya 25K isinya Kristen semua, nginjek-injek Yesus. Diinjak-injak Yesus Raspane. Bayangin itu Raspane. Kok bisa anjing Edis menginjak-injak Yesusnya sendiri? Kok bisa ya? Masalahnya Raspane. kan agama nyontek. Kok diinjak-injak Yesusnya Raspane? Edis kenapa berani-beraninya mengatakan nabi kami itu adalah penguasa langit dan bumi di Kristen? Ini kan injak-injak Yesus ini. Diinjak-injak Yesusnya ini. Lu emang gak emosi ya? Yesus lu diinjak-injak sama Edis? Atau memang dia diinjak-injak selalu gitu? Anjing, parah Raspane. Edis bisa-bisanya anjing mengakui nabi kami itu penguasa langit dan bumi di Kristen. Islam itu nyontek dari kekristenan. Berarti ini kan injak-injak Yesus. Raspane.
Diinjek-injek Yesusnya Raspane. Langit dan Bukan, bumi, Bre. Justru di situ. Diinjek-injek itu Yesusnya, serius. Apa? Wah anjing, kalau gua sih kesel sih anjing, Tuhan gua diinjek-injek kayak gitu Raspane. Bayangin anjing, Yesus lu kayak nggak ada harga dirinya. Diinjek-injek anjing. Diinjek-injek lu, Bre. Gimana ini Raspane? Mulai Kok bisa ya diinjek-injek Yesusnya? Demi membenarkan nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen, Yesusnya sama Edis diinjek-injek. Wah anjing, sakit bre batin bre. Terluka anjir segenap umat Kristiani di Indonesia. Semua saya ladeni. Ketika Edis ngomong nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen, diinjek-injek itu harga dirinya Yesus. Bukan Diinjek-injek bro. Ya itu beneran dong. Pedih kali bang. Pedih kali ketika diinjak-injak Yesus jadi harga dirinya. Pedih itu Raspani, bayangin. Di situ Edis Lu bilang nabi kami mayat, Edis bilang nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen. Wah, diinjek-injek ini Edis lagi diinjek-injek. Siapa namanya? Yesus. Waduh anjing Raspani, gua bingung Raspani, kok bisa-bisanya Edis bisa gitu ya. Diinjek-injek sendiri. Itu Tuhan loh Yesus ini yang mengajarkan kasih karunia. Sama Edis diinjak-injak mukanya demi membuat nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen. Kayak gimana ini Raspane? Kayak gimana coba? Sabar. Serius ini kasus yang serius. Edis itu junjungannya Kristen. Tapi kok dia berani-beraninya menginjak-injak Yesus? Kok berani-beraninya dia menginjak-injak Yesus dengan meninggikan nabi kami? Kok bisa kayak gitu Raspane? Agama Islam itu diinjak-injak Yesusnya, bre. Di situ Edis mau sampai kapan anjir diinjak-injak Yesusnya? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan ini Yesus ini diinjak-injak, bre? Nggak gepeng apa mukanya diinjak-injak terus? Itu dibilang tadi nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen. Ini kan menginjak-injak harga dirinya Yesus. Nggak cuma harga diri, bre. Mukanya, bre. Mukanya diinjak-injak itu, bre. Di Kristen lu bayangin nabi kami penguasa langit dan bumi. Terus siapa ini? Terus si Yesus ini apa dong kerjanya? Kuli sorga, bangun rumah. Kan gak gitu konsepnya. Yesus itu kan harusnya Tuhan. Edis itu harusnya mengatakan tidak. Penguasa langit dan bumi di Kristen itu Yesus, bukan Muhammad. Ini kok malah Edis bilang penguasa langit dan bumi di Kristen itu malah nabi kami. Diinjak-injak dong mukanya Yesus. Kok bisa gini ya kawan-kawan ya? Kok bisa-bisanya Edis yang dilulukan menginjak-injak muka Tuhannya sendiri? Udah jelas-jelas. Gua tahu Yesus pernah disalib. Tapi kalau mengenai nginjak-injak harga diri Yesus, itu udah nggak bisa lagi diselamatkan, bre. Mau sampai kapan diinjak-injak harga diri Yesus? Sampai bilang nabi kami ini penguasa langit dan bumi di Kristen. Terinjak-injak dong harga dirinya. Gua kalau jadi Yesus ya, sakit hati gua sama Edis kalau jadi Yesus gua. Sakit hati gua. Lu gua tebus dosanya di kayu salib, gua disalib 6 jam lalu mati demi lu. Lu malah nginjek-nginjek harga diri gua. Malah mengatakan nabinya umat Islam ini penguasa langit dan bumi di Kristen. Namanya juga agama contek. Harga dirinya kemana Yesusnya kalau sampai diinjek-injek kayak gini Raspane? Agama Islam kan dia kan Tuhan yang mati terus bangkit, terus diinjek-injek harga dirinya sama Edis anjir. Wah nggak bisa ini. Edis harus ketemu Yesus, harus ngobrol dia 4 mata. Agama Islam itu kan agama. Karena nggak bisa bre, masa dibilang nabi kami kan manusia, gitu kan? Manusia itu lahir bangkit, lahir mati dan bangkit gitu kan? Rohmu manusia. Gitu. Lah Yesus juga lahir bangkit dan mati, tapi kan di Kristen Yesus itu dihormati sebagai Tuhan. Tapi malah diinjak-injak Yesusnya sama Edis. Ini gimana anjing Raspane? Sedih gua Raspane. Diinjak-injak anjir Yesus harga dirinya Raspane. Raspane. Bukan bre. Ini Edis kita bicara diinjak-injak Yesusnya. Yesusnya diinjak-injak harga dirinya. Islam apa enggak? Bre. Yesusnya diinjak-injak harga dirinya. Ini gimana ini? Lu masa nggak ada perlawanan sama sekali sama Edis? Nabi kami dibilang sebagai penguasa langit dan bumi di Kristen. Di Kristen dibilang. Apa nggak diinjek-injek itu harga dirinya Yesus? Itu diinjek-injek anjing serius itu. Diinjek-injek itu Yesus. Sampai kapan mau diinjek-injek dia sama Edis Yesus ini? Bre. Lu nggak nyadar Edis lagi nginjek-injek itu Yesus? Nggak nyadar lu? Sakit bre batin Yesus serius. Kalau gue jadi Yesus ya gue sakit hati serius. Ada orangnya lo. Tuhan langit dan bumi kok nabi kami? Kata dalam alamantik. Nabi kami jelas-jelas nabi gitu, bukan penguasa langit dan bumi. Ini kok Edis bilangnya nabi kami penguasa langit dan bumi. Waduh. Bener-bener ini Kudis TV. Harus dilapor Edis ini.
karena dia sudah menginjak-injak harga diri Yesus. Aduh anjir. Memang benar-benar. Gimana ini Raspane kok bisa-bisanya Edis menginjak-injak harga dirinya Yesus? Gimana ini? Bawa tuannya orang Islam. Gimana ini Raspane? Mau sampai kapan diinjak-injak ini Yesus ini? Mau sampai kapan ini? Benar-benar itu Rasid. Kalau lu yang nggak terkenal, yang nggak punya viewer gitu, nginjek-nginjek Tuhan lu sendiri nggak ada masalah, orang nggak tahu. Ini Edis, viewernya 25K, Kristen semua. Dia mengatakan Nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen. Ini kan menginjak-injak harga diri Yesus ini, secara nggak langsung. Jadi gimana ini? Kok bisa-bisanya Edis menginjak-injak harga diri Tuhannya sendiri, bre? Justru terinjak-injak itu, bre. Nggak bisa kayak gitu loh. Jujur, bre, sebagai umat Islam. Oh, apa sih yang dicari Edis sampai mau menginjak-injak Yesus? Apa sih yang dicari sih? Apa yang dicari sih? Apa yang dicari? Coba gue pengen tahu. Kalau menuhankan mayat, bre. Itu dia gitu loh. Kalau nuhanin mayat aja salah, ngapain Edis menginjak-injak Yesus? Kan nuhanin mayat salah. Ya udah nggak perlu diinjak-injak lagi Yesusnya, nggak perlu nuhanin mayat salah. Biarkan Yesus itu menjadi Yesus sebagaimana Yesus, nggak perlu diinjak-injak lagi. Nuhanin mayat kan salah kan? Terus kenapa Yesusnya masih diinjak-injak? Raspane? Kenapa Rasid masih menginjak-injak Yesus? Iya gitu, Rasid bilang menuhankan mayat gitu kan? Lah Yesus ini ngapain diinjak-injak harga dirinya? Kita udah tahu Yesus mayat secara sejarah. Kenapa masih diinjak-injak harga dirinya? Sampai Edis ngatakan Nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen. Di Kristen lu bayangin anjir. Di Kristen ada 3 Allah Bapa, Roh Kudus sama Yesus. Dilewat, di skip semua sama Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana rasanya anjing? Lu mendengarkan Edis junjungan lu nginjek-nginjek Tuhannya sendiri. Kan nggak boleh nuhanin mayat kan? Nggak boleh kan? Iya, kenapa Yesusnya diinjek-injek kalau gitu? Tinggalin, bre. Nggak boleh nuhanin mayat loh. Jadi nggak perlu lah sampai diinjak-injak gitu Yesusnya. Gimana sih? Coba ini diinjek-injek tuh kayak gini bunyinya nih. Diinjek-injek tuh kayak gini bunyinya nih. Anda mau meninggalin Islam ini? Itu injek-injek mayat itu, bre. Injek-injek mayat itu sama aja kayak injek-injek mayat kalau injek-injek Yesus itu. Aduh, Raspane, gue harap lu jangan emosi, Roh Kudus lu jangan terguncang, jangan oleng karena mendengarkan rekaman di mana Edis bubuk oleh Kores sehingga dia mengakui Nabi kami itu penguasa langit dan bumi di Kristen. Gue harap lu nggak emosi, bre. Karena sebagaimana mayat, harusnya Yesus itu nggak perlu diinjek-injek. Karena apa ya, mayat sama Yesus itu sama-sama harus dihargai. Jadi sabar bre gitu. Menuhankan mayat itu salah gitu. Tapi nggak perlu sampai diinjek-injek juga Yesusnya. Kita tahu ya, menuhankan mayat itu salah. Jadi nggak perlu harus diinjak-injak juga Yesusnya. Tapi kenapa masih kamu? Yesus nggak perlu diinjek-injek anjir. Kita tahu semua Yesus itu mayat, tapi nggak perlu juga diinjek-injek. Kita harus menghargai Tuhannya orang Kristen. Yang walaupun Muslim yang belajar tahu Yesus ini mayat kata sejarah. Tapi kita nggak perlu menginjak-injak harga dirinya. Lu kasih tahu Edis itu Raspane. Lu harus kasih tahu Edis kalau misalnya menginjak-injak Yesus itu sama saja dia mencoreng muka kekristenan satu dunia, gitu loh. Serius gitu. Dan kita tahu Yesus ini ya bre, walaupun dia mayat, nggak perlu diinjak-injak anjir. Nggak perlu diinjak-injak, walaupun Yesus ini mayat nggak perlu diinjak-injak gitu. Jadi lu kasih tahu Edis jangan lagi menginjak-injak Yesus yang walaupun mayat tapi dituhankan orang Kristen. Nggak perlu bre, nggak perlu gitu. Karena dia pernah mati 3 hari. Salah, tidak benar. Iya, kalau misalnya ini gua tahu nih menuhankan mayat salah, kenapa Edis harus sampai nginjak-nginjak gitu loh? Kalau menuhankan mayat ngapain ya Edis? Ngapain Edis nginjek-nginjek Yesus sampai sebegitunya? Ngapain? Terus kenapa kamu masih Islam sekarang, bre? Lo karena Islam itu tidak menuhankan Yesus yang mayat. Tadi kamu bilang menuhankan mayat, bre. Orang Islam. Nah, lucunya gini, Yesus mayat ketika dia mati, Kristen gagal gitu. Kristen gagal di Israel. Nabi kami, kata Edis apa penguasa langit dan bumi di Kristen anjir. Lu bayangin gitu. Nabi kami di alam barzah, Yesus di alam kubur, Nabi kami menang jauh. Aduh anjir, ini diinjek-injek Yesusnya, serius bre. Ini diinjek-injek. Makanya Kristen itu jangan menuhankan Yesus sehingga tidak seperti ini sakit hatinya ketika Edis ngomong Nabi kami yang penguasa langit dan bumi di Kristen gitu loh. Jadi nggak sakit hati lu bre. Masa diinjek-injek kayak gini Yesus lu? Ya Raspane, masa mau diinjek-injek kayak gini? Sampai kapan Tuhan lu diinjek-injek kayak gini bre? Sampai kapan? Marilah pengikut Kristus. Yesus itu ya, Yesus dulu Tuhan. Kalau di kami yang menyamakan Yesus dengan Nabi Isa, itu adalah Nabi, gitu kan. Nah, sekarang yang lucu Nabi kami, Muhammad, di tempat kami dia Nabi dan Rasul.
Tapi kok di Kristen jadi Tuhan? Kan ini goblok banget, serius. Bre, Isa itu jangan ditempel-tempelin dong. Jangan ditempel-tempelin Islam dengan Alkitab. Ngapain Nabi kami jadi Tuhan di Kristen ini? Isa Kan udah ada Yesus. Udah ada Yesus. Saya- Masa diinjek-injek ini sama si Edis Yesusnya? jangan Masa diinjek-injek, bro, lu bayangin. Nabi kami Muhammad SAW di tempat kami Nabi. Di Kristen kok jadi Tuhan? Lu goblok banget ini anjing, serius. Lawak-lawak Edis. jangan Gitu loh. ditempelin. Isa itu Isa. Ngapain Nabi kami jadi Tuhan di tempat lu, ngapain? Kenapa Nabi kami jadi Tuhan kata Edis? Kenapa Nabi kami jadi Tuhan di tempat lu? Kalau Yesus ya Yesus. Ya waduh, lu aja udah gelagapan gitu mau ngomong apa. Yesus mati, kelar gitu juga susah aja. Kalau Yesus ya Ngomong Yesus mati, Yesus. Sampai gelagapan lu. Bre. Jangan ditempel-tempelin. Gitu Rasmani. Maksud saya jangan ditempel-tempelin, Bre. Lo Edis yang bilang Nabi kami Tuhan di tempat lu kok. Gimana sih? Salahnya kamu tadi nempel-nempelin bahwa di Yesus itu ada di Al-Quran. Nggak ada, Bre. Enggak, anjir, maksud gua gini, kalau Yesus disamakan dengan Nabi Isa, itu nabi di kami, di tempat lu Tuhan. Bre. Tapi kalau nabi kami yang Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ada di tempat lu kok jadi Tuhan gitu kan, goblok banget Edis. Tidak ada. Serius loh, kacau jadinya. Bubar Kristen 2026 ntar. Tidak ada, Bre. Gimana sih? Jangan pilih. Edis yang bilang nabi kami Tuhan. Jangan ditempel-tempel. Daman juga bilang. Edis yang bilang nabi kami Tuhan. Edis bilang nabi kami Tuhan. Lo kan gila, nginjek-injek Yesus kalau kayak gini. Bilang bahwa Nabi Gimana sih Rasmani? Tuhanmu. Mau sampai kapan diinjek-injek Yesus ya ini loh, gitu loh. Gara-gara kelakuan kebodohan dari si Edis ini sendiri. Daman juga bilang bahwa Muhammad itu robnya orang Islam. Gimana? Gitu loh, Bre. Ya. Please lah. Ya. Jangan sakit hati, Bre. Daman juga bilang. Ini sakit hati yang terjadi kalau misalnya Edis yang ngomong gitu loh. Sakit hati lah Kristen gitu loh. Bre. Sakit hati Kristen. Bilang bahwa Muhammad itu robnya orang Islam. Gimana itu, Bre? Tapi Edis bilang Nabi Muhammad Tuhannya orang Kristen. Gimana dong? Mana yang benar? Iya. Saya bilang enggak. Turun.